Apakah Allah hanya mempunyai sifat 20? Sebenarnya ini pertanyaan yang agak aneh sebenarnya ya kalau menurut saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai semua sifat kesempurnaan yang mutlak. Sifatnya Allah tidak terbatas kalau ada hubungannya dengan kesempurnaan. Akan tetapi yang menjadi masalah, apakah kita mengetahui sifat kesempurnaan Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan sedikit kemampuan bagi manusia. Wa ma utitum min ilmin illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Makna sifat 20, sifat 20 adalah sifat yang diyakini oleh Maturidiyah, dan mazhab Asy'ariyah hanya meyakini sifat 13. Tidak ada khilaf di situ. Yang mau meyakini 20 silakan, yang mau meyakini 13 tidak apa-apa. Khilafnya bukan khilaf maknawi, bal huwa khilafun lafzi. Di sini permasalahannya, apakah sifatnya Allah hanya 20? Tidak. Sifatnya Allah tidak terbatas, akan tetapi yang kita wajib kita yakini dan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu kepada kita hanyalah cuma 20 sifat, dan itulah yang wajib kita ketahui. 1. Sifatul nafsiyah, 5. Sifatul salbiyah, dan 7. Sifatul ma'ani. Ditambah oleh Maturidiyah 7 juga sifatul ma'nawiyah. Hanya itu sifat yang wajib kita ketahui. Adapun sifat-sifat yang ada di Asmaul Husna sampai 99, semuanya bisa dikembalikan ke sifat 13 tersebut. Saya kasih contoh, kata-kata Al-Khaliq. Kata-kata Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang namanya sifatul Khaliq. Tidak ada dari ke-13 sifat atau ke-20 sifat yang namanya Al-Khaliq. Akan tetapi sifatul Khaliq, sang Maha Pencipta, bisa kita kembalikan ke Al-Qadir. Ke Al-Qadir. Qadir adalah Maha mampu menciptakan apapun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kudrahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Khaliq. Walaupun sebelum menciptakan, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nama Al-Khaliq. Ketika kita melihat beberapa nama-nama yang ada di dalam Asmaul Husna seperti Ar-Razik, Al-Muntaqim, Al-Mun'im, kita namakan itu adalah sifatul af'al. Jadi dalam mazhab Asy'ariyah ada 2 sifat. Ada yang namanya sifatul ma'ani, sifatul dzat. Yang kedua adalah sifatul af'al. Apa itu sifatul dzat? Adalah sifat yang ada di dalam dzatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa itu sifatul ma'ani? Dan apa itu sifatul af'al? Sifatul af'al adalah sifat yang ada di luar dzatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada di makhlukat. Itu adalah sebab dari representasi dan efek dari sifat dzat. Seperti Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Apakah rizki ada dalam dzatnya Allah atau ada di dalam makhluk? Rizki hanya ada di makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menciptakan rizki, kemudian Allah diberi nama Ar-Razik. Walaupun bahkan Indah Al-Imam At-Tahawi dikatakan tidak perlu Allah benar-benar menciptakan rizki, tidak perlu Allah benar-benar menciptakan makhluk, akan tetapi Allah hanya mampu sebelum menciptakan makhluk, dan Allah mampu menciptakan makhluk, sudah dikatakan Allah itu Al-Khaliq. Itulah makna sifatul af'al. Sifatul af'al adalah sifat yang ada di dalam makhluknya, dan sifatul dzat adalah sifat yang ada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita mentafsirkan sifat-sifat af'al? Kita mempunyai 2 cara. Kita kembalikan kepada sifatul dzat atau kita kembalikan ke nafsul fi'il. Saya kasih sebuah contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang namanya Al-Muntaqim, Suratul Intiqam, cepat untuk mengadab. Cepat untuk mengadab. Apa maknanya itu? Adab tidak ada dalam dirinya Allah. Adab hanya ada di dalam makhluknya Allah. Para ahli sunnah mentafsirkan adab dengan 2 cara. Yang pertama, dikembalikan ke makna iradah. Ke makna iradah. Ai iradatul intiqam, maha ingin untuk mengadab hambanya jika hambanya berbuat maksiat. Atau dikembalikan ke nafsul intiqam, yaitu an-nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, yang itu adalah representasi dan realisasi dari kemarahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengembalikan
intikom ke sifatul dzat, maka intikom itu adalah sifatun qadimah. Akan tapi kalau kita ingin mengembalikan intikom ke nafsil muntakom, maka menjadikan intikom sifatun hadisah dan tidak ada dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.